Oke, kembali lagi di channel Ivan Kurniawan, Marketing Suzuki Mobil Riau. Nah, di samping saya ini ada 2 unit, salah satu mobil komersil favorit keluarga Indonesia. Apa aja? Yaitu dia carry flat deck non AC dan carry flat deck ACPS. Nah, untuk perbedaannya apa aja sih fiturnya? Nah, untuk kita tampilan depannya dulu, untuk carry yang FD biasa dan ACPS itu tidak ada perbedaan sama sekali. Itu fiturnya sama, seperti lampu depannya sama, menggunakan lampu multireflektor dengan lampu halogen berwarna kuning. Lalu untuk bempernya, nah ini kita mengalami facelift di tahun 2021. Jadi untuk bentuknya ini terlihat lebih kokoh ya, karena lebih banyak lekukan-lekukan di bagian depannya. Nah, untuk carry yang baru ini juga memiliki hidung sedikit. Jadi jika terjadi sesuatu accident, itu lebih safety terhadap drivernya. Nah, untuk bagian depan fiturnya segini aja. Nah, kita sekarang ke bagian sampingnya. Dan kalau untuk bagian samping ini menggunakan velg kaleng ya, pakai ban Dunlop ukurannya 165/80 ring 13. Ya, ini velg ini sangat ekonomis karena ringan dan kuat. Jadi untuk mengangkat beban berat ini masih kuat, dan karena ukurannya kecil, dia lebih irit bahan bakar jadinya. Nah, untuk depannya memakai suspensi, sudah pakai per keong untuk suspensi depannya, dan yang belakang masih menggunakan per daun pastinya untuk mobil komersil. Nah, untuk carry ini memiliki panjang 4150 mm. Nah, karena ini tipe yang FD, jadi untuk lebar baknya ini dia ukurnya sama dengan kepalanya. Untuk lebarnya ini berukuran 1675 mm atau sekitar 1,6 meter lah. Nah, untuk bedanya kalau yang flat deck dia kan rata. Nah, cuman kalau untuk yang tipe wide deck dia ada selisih sedikit, karena dia memang untuk lebar itu selisih 8 cm lebih lebar daripada yang tipe flat deck. Dan kita lihat yang di sininya di kaca belakang. Nah, untuk semua standar regulasi Dinas Perhubungan, kita carry sudah dipasangkan roll bar di kaca dan di bagian bawah. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin angkut barangnya besar, tiba-tiba rem dadakan, barang hantam ke depan, itu lebih safety karena sudah dilengkapi dengan roll bar. Ya, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, karena ini yang tipe wide deck, jadi untuk buka baknya hanya satu pintu saja. Ya, berbeda dengan yang tipe wide deck yang ketiga sisinya bisa dibuka. Jadi untuk usaha Bapak Ibu bisa disesuaikan nih kebutuhannya, mau yang flat deck atau memang pilihan yang wide decknya. Nah, kalau untuk yang wide decknya sudah sempat Ivan review di video sebelumnya. Nanti linknya Ivan taruh ada di bawah di deskripsi kalau Bapak Ibu mau lihat yang tipe wide decknya. Nah, untuk di bagian belakangnya juga lampu ya standar ya. Kalau lampunya dia masih pakai lampu halogen biasa, lampu sen, lampu rem, dan juga lampu mundur. Sekarang kita masuk ke interior new carry. Nah, ini adalah interior yang tipe yang flat deck ACPS. Ya, jadi perbedaannya untuk tipe FD non AC dan tipe FD ACPS itu terdapat di interiornya. Nah, perbedaannya paling signifikan yang pasti ada di bagian tengahnya. Kalau untuk yang tipe FD ACPS dia sudah dapat radio USB merek Pioneer dan juga ada tombol AC di tengahnya. Jadi untuk AC-nya sendiri, karena ini tipe AC, dia memiliki 4 kisi-kisi AC dan juga ada blower AC-nya. Dan untuk blowernya dia memiliki 4 tingkat level blower dan juga pengaturan untuk panas dan mendinginkan AC-nya. Nah, di sini untuk fiturnya lainnya lagi, untuk kaca masih engkol, pastinya masih engkol karena ini pickup. Lalu dia sudah dilengkapi dengan 2 speaker. Spion tengahnya juga biasa, belum ada daylight mirror, dan juga ada satu vanity mirror. Oke, dan untuk pegangannya ini juga sudah ada 2, jadi di sisi driver dan sisi pengemudi. Nah, lalu selanjutnya ini carry memang banyak tempat penyimpanan ya. Jadi buat yang suka naruh-naruh barang itu ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 yang di cup holder. Nah, ini uniknya cup holdernya dia pas depan sekali dengan kisi AC. Jadi kalau ada AC-nya lagi nyala, taruh minuman, itu minumannya bisa dingin secara tidak disengaja. Karena kebetulan memang tempatnya ini ada di depan kisi AC-nya. Nah, untuk istimewanya nih yang non AC, ya kita lihat kan di sini ada tempat penyimpanan kecil. Kalau di yang ACPS, kalau yang non AC dia tempat penyimpanannya lebih besar. Jadi karena tidak ada blower AC, jadi digunakan Suzuki untuk tempat penyimpanan yang lebih besar di bagian tengah. Lalu untuk mesinnya ada di bawah sini ya. Mesin tetap, walaupun ada moncong sedikit, mesinnya tetap di bawah. Nah, untuk mesinnya ini bukanya seperti ini. Untuk mesinnya tetap menggunakan mesin terbaru dari Suzuki berkode K15B C strip C komersil, artinya untuk digunakan mobil
komersil seperti Carry. Nah, mesin ini kodenya sama digunakan di Suzuki Jimny, XL7 dan R3. Tetapi bedanya dengan Suzuki New Carry, untuk sistem ECU-nya disesuaikan dengan kebutuhan mobil komersil, sehingga tenaga yang dihasilkan memang lebih kecil untuk menjaga bahan bakar yang lebih irit, tapi untuk torsi kurang lebihnya sama lah seperti R3 dan XL7 atau Jimny. Jadi untuk tenaga torsinya lebih kuat. Sekarang kita coba nyalakan mesin New Carry dan merasakan power steeringnya. Nah, oke, satu lagi. Untuk bagian kursi pengemudi ini bisa dimaju mundurkan. Jadi untuk pengemudi mungkin yang ada posturnya tinggi atau yang posturnya agak pendek, jadi bisa disesuaikan dengan setir dan kursinya. Jadi pengemudinya bisa lebih nyaman. Nah, berhubungan juga karena persnelingnya ada di dashboard, jadi untuk duduk bertiga di sini lebih nyaman karena untuk duduk di baris tengahnya kakinya tidak mentok lagi sekarang ke dashboard atau tidak diganggu oleh persneling lagi. Dan juga yang terakhir, nah untuk kuncinya nih istimewanya New Carry. Nah, untuk New Carry juga kuncinya ini sudah dilengkapi dengan immobilizer, jadi anti maling. Kemungkinan untuk mobil ini dicuri itu kecil. Kenapa? Karena kalau misalkan kunci ini hilang, ini tidak bisa digandakan di tukang kunci biasa, harus langsung ke Suzuki. Karena masing-masing antara anak kunci dengan rumah kunci ini memiliki chip, jadi tidak bisa sembarangan. Misalnya kunci hilang, nah ini kuncinya, mata kuncinya dibikin di tukang kunci, tapi immobilizer tidak disetting ulang. Memang bisa dicolok, bisa diputar, tapi mesin tidak bisa dinyalakan. Karena itu dia sistem immobilizer, antara anak kunci dengan rumah kunci dia memiliki kode yang sama, jadi tidak bisa sembarangan. Ya, itulah safety-nya. Oke, jadi kesimpulannya perbedaan dari Carry FD ACPS dan non ACPS itu hanya di sistem AC-nya saja dan power steering-nya saja. Tapi untuk dari segi kekuatan, fitur, dan segala macamnya mesin itu masih sama semua. Jadi tergantung pilihan Bapak Ibu, cocok yang mau yang pakai yang AC power steering atau yang tanpa AC power steering. Nah, untuk harganya sendiri yang tanpa AC power steering itu harganya 171.950, dan yang AC power steering itu harganya 181.500. Untuk range harganya itu hanya 8,5 juta. Jadi jika Bapak Ibu punya budget lebih yang butuh ACPS itu hanya nambah 8,5 juta sudah dapat yang pakai AC dan power steering. Oke, jika Bapak Ibu nih rencana pembeliannya kredit nih, apa sih promonya? Nah, untuk yang pertama promonya untuk DP-nya. Ini ada DP mini mulai dari 9 jutaan. Nah, untuk DP 9 juta ini kreditnya bisa 5 tahun. Jadi untuk Bapak Ibu yang ngincer DP murah, angsuran murah, itu bisa pakai DP 9 juta angsuran untuk tenornya 5 tahun. Untuk berapa rincian hitungannya itu bisa WA Ivan ada di nomor di bawah ya. Nah, untuk DP yang besar, untuk daerah luar kota itu kita juga bisa. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal konsultasikan ke Ivan aja mengenai daerah, DP-nya mau berapa, angsurannya mau berapa. Mungkin data Bapak Ibu ada masalah atau seperti apa, konsultasikan aja ke kami. Sebisa mungkin kami pasti bantu untuk mewujudkan mobil usaha impiannya. Oke, sekian review dan promo dari New Carry ini. Jika Bapak Ibu berminat, boleh chat Ivan di bawah untuk konsultasinya dulu. Dan jika Bapak Ibu suka dengan video ini, boleh bantu like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa semua.